Myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. You have 2 points and Trending 1 di Asia. Reaksi gila Madam Pang lihat timnas Indonesia U17 sapu bersih Piala Asia. Begini faktanya. Trending 1 di Asia. Reaksi gila Madam Pang lihat timnas Indonesia U17 sapu bersih Piala Asia. Langsung viral di jagat media sosial. Begini katanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Piala Asia U17 2025, gagal total, Madam Pang selaku Presiden Federasi Thailand copot Jadet Ma Larp dari kursi pelatih Thailand U17. Singgung keberhasilan timnas Indonesia begini. Pelatih tim nasional U17 Thailand, Jadet Ma Larp, harus menerima kenyataan pahit setelah dirinya secara resmi diberhentikan oleh Federasi Sepak Bola Thailand, FAT. Keputusan ini diambil menyusul hasil mengecewakan yang ditorehkan Thailand di ajang Piala Asia U17 2025. Thailand tampil buruk di fase grup, di mana mereka menelan 3 kekalahan berturut-turut. Tak hanya gagal meraih 1 pun poin, tim muda Gajah Perang juga mencatat selisih gol -9, hanya mampu mencetak 2 gol sepanjang turnamen. Hasil tersebut justru menodai reputasi Thailand sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. Federasi pun tak menunggu lama untuk mengambil tindakan tegas. Pecatnya Jadet Ma Larp menjadi sinyal bahwa FAT tidak main-main dengan performa tim nasionalnya di berbagai kelompok umur. Mereka menuntut hasil, apalagi di turnamen besar seperti Piala Asia U17 yang bisa menjadi batu loncatan bagi masa depan sepak bola negeri tersebut. Sementara itu, kontras dengan Thailand, timnas U17 Indonesia justru bikin bangga ASEAN. Berbanding terbalik dengan nasib Thailand, timnas U17 Indonesia justru tampil mengesankan di ajang yang sama. Skuad muda Garuda Asia menunjukkan kualitas luar biasa dengan menyapu bersih kemenangan di fase grup, bahkan sempat mengalahkan Korea Selatan, tim yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar Asia. Performa gemilang ini mendapat sorotan dari media-media luar negeri. Salah satu media Vietnam bahkan menyebut kemenangan Indonesia atas Korea sebagai guncangan besar di Asia. Sementara itu, media Korea Selatan tampak tidak percaya tim mereka bisa ditaklukkan oleh para pemain muda Indonesia, yang sebagian besar merupakan jebolan akademi lokal. Pencapaian Indonesia ini membungkam anggapan bahwa skuad Garuda hanya bergantung pada pemain naturalisasi. Faktanya, mayoritas pemain merupakan talenta asli tanah air yang berhasil berkembang lewat program pembinaan usia dini yang semakin terstruktur di bawah kepemimpinan PSSI saat ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa keberhasilan ini bukan hanya soal menang, tetapi soal memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia siap bersaing di level tertinggi kelompok usia muda. Timnas U17 Indonesia saat ini membawa harapan dan semangat baru, tidak hanya untuk negara tapi juga bagi kawasan Asia Tenggara, ujarnya. Dengan pencapaian kontras antara Thailand dan Indonesia, terlihat bahwa arah kebijakan dan pola pembinaan menjadi faktor penentu. Thailand harus segera berbenah jika ingin kembali menjadi kekuatan yang disegani. Sementara itu, Indonesia tinggal menjaga momentum dan konsistensi agar prestasi ini tidak bersifat sesaat. Di sisi lain, begini skenario calon lawan timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U17, mana negara yang paling berpeluang jadi lawan timnas Indonesia. Menanti lawan timnas U17 Indonesia di perempat final Piala Asia, siapa yang paling berpeluang? Timnas Indonesia U17 sukses mencatatkan sejarah baru dengan memastikan satu tempat di perempat final Piala Asia U17 2025. Tidak hanya itu, pencapaian tersebut juga langsung mengantarkan Garuda Muda ke Piala Dunia U17 mendatang. Sebuah pencapaian membanggakan untuk generasi muda sepak bola tanah air. Berstatus sebagai juara grup C, Indonesia tampil sangat solid sepanjang fase grup. 3 pertandingan dilalui dengan kemenangan sempurna, mengumpulkan 9 poin, mencetak 7 gol, dan hanya kebobolan 1. Hasil ini menunjukkan konsistensi dan kekompakan tim asuhan Nova Arianto yang terus menunjukkan performa menanjak. Siapa lawan Indonesia di babak 8 besar?
Lawan Indonesia di babak perempat final akan berasal dari tim peringkat kedua grup D. Namun hingga kini, belum ada kepastian siapa yang akan menjadi lawan Garuda Muda, karena persaingan di grup tersebut masih sangat terbuka dan baru akan ditentukan pada pertandingan terakhir. Pertandingan penentu di grup D akan mempertemukan Oman versus Korea Utara, Iran versus Tajikistan. Kedua laga dijadwalkan berlangsung secara bersamaan pada Minggu, 12 April 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Ketiga tim selain Korea Utara masih memiliki peluang untuk finish sebagai runner-up dan menghadapi Indonesia di babak berikutnya. Erick Thohir beri ujangan khusus untuk Timnas U17 jelang perempat final Piala Asia 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pesan penuh motivasi kepada skuad Timnas Indonesia U17 yang tengah bersiap menghadapi laga penting di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Erick menegaskan agar para pemain muda Indonesia tidak cepat puas dengan pencapaian mereka sejauh ini dan terus menjaga fokus serta semangat juang demi melangkah lebih jauh di turnamen tersebut. Timnas Indonesia U17 tampil luar biasa sepanjang fase grup Piala Asia U17 2025. Tergabung di grup C, pasukan muda Garuda berhasil meraih kemenangan sempurna dalam 3 laga. Mereka mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0, kemudian menghantam Yaman 4-1, dan mengakhiri fase grup dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afghanistan. Kemenangan demi kemenangan ini tak hanya mengantar Indonesia keluar sebagai juara grup, tapi juga memastikan tiket otomatis ke ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025. Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan, mengingat persaingan ketat di grup mereka. Pesan Erick, jangan terlena, tetap siap tempur. Meski puas dengan performa Garuda Muda, Erick Thohir tetap mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick menyampaikan apresiasi atas kerja keras anak-anak asuhan Nova Arianto, terutama dalam laga terakhir yang berlangsung ketat melawan Afghanistan. Meski harus menunggu hingga menit-menit akhir, kemenangan 2-0 atas Afghanistan menambah kepercayaan diri tim. Tapi saya ingin para pemain tetap rendah hati dan fokus menghadapi laga berikutnya. Perjalanan masih panjang, tulis Erick dalam unggahan tersebut. Menurut Erick, kesuksesan di babak grup tidak boleh membuat para pemain cepat puas. Justru saat memasuki fase gugur, tantangan sesungguhnya baru dimulai. Oleh karena itu, ia mendorong agar semua elemen tim meningkatkan persiapan, baik dari segi fisik, taktik, maupun mental. Fokus hadapi babak 8 besar. Babak perempat final tentu akan menyajikan laga yang lebih ketat dan penuh tekanan. Erick ingin Timnas Indonesia U17 menyiapkan diri secara matang dan tampil dengan mentalitas juara. Di babak 8 besar ini, kita akan menghadapi lawan yang pasti tidak mudah. Tapi saya yakin jika kita tampil berani dan disiplin, peluang untuk melaju ke semifinal sangat terbuka. Yang terpenting adalah tampil dengan semangat dan membawa nama baik Indonesia, ujarnya tegas. Masih tunggu lawan di perempat final. Hingga saat ini, Timnas U17 belum mengetahui siapa yang akan menjadi lawan mereka di babak perempat final. Calon lawan berasal dari grup D, tepatnya tim yang menempati posisi runner-up. Persaingan di grup tersebut masih terbuka lebar dengan 4 tim yang sama-sama berpeluang lolos, yaitu Korea Utara, Iran, Tajikistan, dan Oman. Dengan lawan yang belum pasti dan kekuatan yang merata, Indonesia harus siap menghadapi berbagai kemungkinan. Setiap lawan memiliki gaya bermain berbeda, sehingga pelatih Nova Arianto dan tim pelatih perlu mempersiapkan skenario-skenario strategis demi mengantisipasi kekuatan lawan. Optimisme dan harapan tinggi dari publik. Pencapaian Timnas U17 sejauh ini telah mengundang rasa bangga dari masyarakat Indonesia. Banyak yang berharap tim ini bisa terus melaju bahkan menorehkan sejarah baru di Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17 nanti. Performa solid di fase grup menjadi modal penting, namun tantangan ke depan juga tidak ringan. Erick Thohir menutup pesannya dengan keyakinan bahwa Garuda Muda mampu bersaing di level tertinggi. Yang penting adalah terus bekerja keras, percaya pada proses, dan bermain dengan hati untuk Indonesia, tutupnya. Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi Timnas Indonesia U17 ini layak mendapat perhatian besar, tidak hanya karena pencapaian mereka di babak grup, tetapi juga karena bagaimana mereka mewakili harapan besar bangsa di level Asia bahkan dunia. Menyapu bersih kemenangan di grup C adalah prestasi yang tidak bisa dianggap enteng. Tim-tim yang dikalahkan bukan lawan mudah, terutama Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Pesan dari Erick Thohir datang di saat yang tepat. Di usia muda, para pemain mudah larut dalam euforia kemenangan,
Dan disitulah peran penting figur pemimpin seperti Erik, untuk mengingatkan bahwa jalan menuju prestasi yang lebih tinggi masih panjang dan penuh tantangan. Dalam turnamen seperti ini, mentalitas menjadi kunci. Banyak tim gugur bukan karena kurang kemampuan, tapi karena tidak siap menghadapi tekanan pertandingan besar. Kesiapan teknis, strategi yang matang, dan konsistensi performa jelas penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana tim menjaga fokus dan semangat juang. Apalagi lawan di perempat final nanti belum pasti dan bisa berasal dari grup yang cukup ketat persaingannya. Ini mengharuskan pelatih dan tim untuk fleksibel dan cermat membaca situasi. Harapan publik terhadap Garuda Muda tentu tinggi, namun itu juga harus dibarengi dengan dukungan dan kepercayaan. Prestasi mereka sejauh ini sudah menunjukkan bahwa sepak bola usia muda Indonesia punya potensi besar. Kini tinggal bagaimana mereka melanjutkan momentum ini, tetap rendah hati, dan bermain dengan semangat membela merah putih di dada. Secara keseluruhan, ini adalah momen penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Apa yang dilakukan Timnas U17 saat ini bukan sekadar soal menang atau kalah, tapi juga tentang membangun karakter generasi baru pemain nasional yang berani, cerdas, dan penuh integritas di lapangan. Perjalanan kalian belum selesai. Apa yang telah diraih sejauh ini adalah bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah akan selalu membuahkan hasil. Tapi ingat, kemenangan sejati bukan hanya soal mengangkat trofi, melainkan tentang bagaimana kalian terus berkembang, melampaui batas, dan bermain untuk kebanggaan bangsa. Jangan takut pada lawan yang kuat, karena kalian sudah membuktikan bahwa kalian juga tangguh. Setiap keringat yang kalian keluarkan di lapangan adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Bermainlah dengan hati, dengan keberanian, dan dengan keyakinan bahwa kalian mampu mencetak sejarah. Saat kalian melangkah ke lapangan di babak perempat final nanti, ingat satu hal, kalian tidak sendiri. Ada jutaan mata yang menyaksikan, ada jutaan hati yang mendoakan, dan ada satu bendera yang kalian bela. Bawa nama Indonesia dengan kepala tegak dan semangat membara. Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi. Langit belum jadi batas. Garuda Muda akhiri fase grup dengan kemenangan meyakinkan. Timnas Indonesia U17 menutup perjalanan mereka di fase grup C Piala Asia U17 2025 dengan hasil gemilang. Menghadapi Afghanistan U17 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat, 11 April 2025, dini hari WIB, skuad Garuda Muda tampil solid dan mencatat kemenangan 2-0. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit pertama. Meski unggul secara statistik dan penguasaan bola, anak asuh Nova Arianto kesulitan menembus pertahanan rapat Afghanistan yang tampil tanpa tekanan karena sudah dipastikan tersingkir. Timnas Indonesia U17 baru bisa memecah kebuntuan di menit-menit akhir pertandingan lewat gol Fadli Alberto pada menit ke-92. Tak lama berselang, Zahabi Goli menambah gol kedua di menit 94, memastikan 3 poin penuh bagi Garuda Muda. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Timnas Indonesia U17 di puncak klasemen grup C dan membawa mereka melangkah ke perempat final dengan status juara grup. Pencapaian ini sekaligus menjadi bukti konsistensi performa Timnas di ajang bergengsi tingkat Asia ini. Nova Arianto puji mental dan fokus pemain. Usai pertandingan, pelatih kepala Nova Arianto memberikan pujian kepada timnya atas kerja keras yang ditunjukkan sepanjang laga. Ia menyampaikan apresiasi terhadap pemain yang tetap tampil maksimal meskipun sudah memastikan tiket ke babak 8 besar sebelum pertandingan ini digelar. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada seluruh pemain. Mereka bermain dengan semangat juang tinggi dan tetap menjaga fokus sampai menit akhir, ungkap Nova. Kami tahu Afghanistan akan tampil lebih lepas karena tidak ada beban. Tapi para pemain mampu mengantisipasi itu dan tetap tampil disiplin. Menurut Nova, laga ini juga menjadi ujian mental yang penting karena tak mudah menjaga konsentrasi dalam kondisi sudah lolos. Namun, menurutnya, para pemain menunjukkan kedewasaan bermain yang luar biasa. Bersyukur dengan hasil dan persiapan ke babak selanjutnya. Nova juga mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil positif yang diraih anak-anak asuhnya. Ia menilai 2 gol di menit tambahan menjadi bukti bahwa tim tidak menyerah meski waktu hampir habis. Saya bersyukur sekali karena para pemain tetap berjuang sampai akhir. Gol di masa injury time menunjukkan karakter tim yang pantang menyerah. Itu modal penting untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, tambah Nova. Dengan lolosnya Indonesia sebagai juara grup, kini mereka tinggal menunggu siapa lawan yang akan dihadapi di babak perempat final. Lawan mereka nantinya adalah runner-up grup D, yang persaingannya masih terbuka lebar antara Tajikistan, Korea Utara, Iran, dan Oman.
Nova memastikan bahwa tim pelatih akan melakukan analisis mendalam terhadap calon lawan dan mempersiapkan strategi terbaik. Kami akan menunggu hasil akhir grup D dan segera melakukan evaluasi serta persiapan. Fokus kami sekarang adalah menjaga kondisi fisik dan mental pemain agar tetap prima untuk laga selanjutnya, tutupnya. Lebih lanjut, kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Afghanistan U17 di laga terakhir fase grup Piala Asia U17 2025 adalah bukti nyata perkembangan pesat sepak bola usia muda di tanah air. Meski sudah dipastikan lolos ke babak perempat final sebelum pertandingan dimulai, skuad Garuda Muda tetap menunjukkan semangat juang dan konsentrasi tinggi sepanjang laga. Ini bukan hanya soal menang, tetapi soal karakter tim yang tidak pernah merasa cukup sebelum peluit akhir berbunyi. Nova Arianto sebagai pelatih pantas mendapat apresiasi atas bagaimana ia membentuk mentalitas para pemain. Tetap bermain dengan intensitas dan determinasi penuh dalam laga yang secara teknis sudah tidak menentukan adalah cerminan profesionalisme dan kedewasaan. Ini sangat penting, karena di turnamen besar seperti ini, ketahanan mental sama pentingnya dengan kualitas teknik. Taktik permainan Indonesia juga terlihat matang. Meski gol baru tercipta di menit-menit akhir, hal itu menunjukkan kesabaran dan ketenangan tim dalam menghadapi lawan yang tampil tanpa tekanan. Afghanistan memang sudah tersingkir, tapi justru itu yang membuat mereka bermain lebih lepas dan berani, dan itu bukan situasi yang mudah dihadapi. Fakta bahwa timnas mampu menjaga fokus dan tidak terpancing emosi adalah hal yang sangat positif. Dengan kemenangan ini, Indonesia bukan hanya melaju sebagai juara grup, tapi juga mengirim pesan ke tim-tim lain bahwa mereka datang bukan sekadar numpang lewat. Siapapun lawan di perempat final nanti, tim ini telah menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan. Yang terpenting sekarang adalah menjaga konsistensi performa, serta mempersiapkan diri menghadapi lawan dengan strategi yang tepat dan semangat yang sama. Kalau tren positif ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Garuda Muda bisa melangkah jauh, bahkan menjadi salah satu tim terbaik di Asia dalam kelompok usia mereka. Perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 sejauh ini adalah bukti bahwa mimpi besar bisa dicapai dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Kemenangan atas Afghanistan bukan sekadar 3 poin, itu adalah simbol dari perjuangan, mental baja, dan tekad yang tak pernah padam hingga menit terakhir. Untuk para pemain muda, kalian sedang menulis sejarah. Ini adalah masa depan sepak bola Indonesia, dan kalian sedang berada di garda terdepan. Tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang mustahil jika kalian terus percaya pada diri sendiri, satu sama lain, dan terus mengibarkan semangat Garuda dalam setiap langkah. Ingat, bukan hanya kemenangan yang membuat kalian hebat, tapi cara kalian berjuang. Fokus, jaga kekompakan, dan mainlah dengan hati. Setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak berdiri sejajar dengan yang terbaik di Asia dan dunia. Ayo Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi. Seluruh negeri mendukungmu, bangga padamu, dan menantikan cerita hebat yang akan kalian ukir berikutnya. Dean James cedera, absen bela timnas dan klub dalam beberapa pekan. Pemain belakang tim nasional Indonesia, Dean James, harus menghadapi kenyataan pahit setelah mengalami cedera dalam pertandingan yang mempertemukan klubnya, Go Ahead Eagles, melawan FC Utrecht di ajang Eredivisie Belanda. Pertandingan yang berlangsung akhir pekan lalu itu menjadi momen tidak menyenangkan bagi Dean, yang harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-64 usai mengalami cedera hamstring. Cedera ini membuatnya harus menepi untuk waktu yang belum bisa dipastikan, dan dipastikan tidak akan tampil dalam beberapa laga penting yang akan dijalani timnya. Salah satu pertandingan yang dipastikan akan dilewatkan Dean adalah laga final KNVB Beker melawan AS Alkmaar yang dijadwalkan digelar pada 21 April 2025 di Stadion De Kuip, Rotterdam. Absennya Dean tentu menjadi pukulan besar bagi Go Ahead Eagles, mengingat peran pentingnya sebagai benteng pertahanan utama tim. Pihak klub sudah mengonfirmasi kondisi Dean melalui pernyataan resmi. Mereka menyebutkan bahwa sang pemain akan fokus menjalani masa pemulihan dan tidak akan tersedia dalam beberapa pertandingan ke depan. Dean James tidak akan bermain dalam beberapa pekan ke depan. Ia terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal dalam laga melawan FC Utrecht karena mengalami cedera pada bagian hamstring, demikian bunyi pernyataan resmi dari Go Ahead Eagles. Di tengah situasi yang mengecewakan ini, Dean James tetap menunjukkan sikap profesional dan positif. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, pemain berdarah Indonesia Belanda ini menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa. Terima kasih atas semua pesan yang saya terima. Cedera adalah bagian dari perjalanan seorang pesepak bola, meskipun tidak pernah mudah untuk menerimanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bisa kembali secepat mungkin dan menutup musim ini dengan performa maksimal bersama tim, tulis Dean.
Menanggapi cedera yang dialami anak asuhnya, pelatih Go Ahead Eagles, Paul Simonis, juga memberikan komentarnya. Meskipun belum dilakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh saat itu, Simonis mengaku cukup khawatir melihat kondisi Dean. Saya belum sempat mengecek langsung kondisinya, tapi dari apa yang terlihat, ini bukan cedera ringan. Tentu kami berharap tidak terlalu serius, dan Dean bisa segera kembali. Meski begitu, penggantinya sudah tampil cukup solid, ujar Simonis seperti dikutip dari media lokal Belanda, De Stentor. Cederanya Dean James juga memberikan dampak bagi tim nasional Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong kini harus mempertimbangkan opsi lain untuk posisi bek kiri dalam laga-laga internasional berikutnya. Apalagi, jadwal timnas semakin padat menjelang kualifikasi Piala Dunia dan turnamen-turnamen penting lainnya. Kehilangan Dean merupakan pukulan bagi tim Garuda, mengingat performanya yang konsisten serta kemampuannya dalam menjaga lini pertahanan dengan baik. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kapasitas mereka dan memperkuat posisi di skuad utama. Semoga proses pemulihan Dean berjalan lancar, dan ia bisa kembali memperkuat klub maupun tim nasional dengan kondisi yang lebih prima. Di tengah badai cedera, semangat pantang menyerah dan dukungan dari banyak pihak menjadi kunci bagi kebangkitannya. Lebih lanjut, situasi cedera yang dialami Dean James jelas menjadi pukulan berat, baik bagi klubnya di Belanda maupun bagi tim nasional Indonesia. Di level klub, absennya di menjelang laga penting seperti final KNVB Beker adalah kehilangan besar. Sebagai pemain belakang yang kerap tampil solid, perannya sulit digantikan secara instan. Pelatih tentu harus memutar otak untuk mencari komposisi lini pertahanan yang tetap tangguh tanpa kehadirannya. Dari sisi tim nasional Indonesia, ini juga menjadi momen yang mengganggu rencana jangka pendek Shin Tae-yong. Dean bukan hanya penting karena kualitas individualnya, tapi juga karena chemistry yang sudah mulai terbentuk dengan rekan-rekannya di lini belakang. Cedera ini bisa memaksa timnas untuk kembali melakukan penyesuaian taktis, dan memberi kesempatan bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Namun di balik sisi negatifnya, ini juga menjadi pengingat bahwa kedalaman skuad adalah hal yang sangat penting, terutama menjelang kompetisi besar. Cedera adalah bagian dari dunia sepak bola, dan kesiapan pemain pelapis bisa jadi penentu keberhasilan tim secara keseluruhan. Dean sendiri menunjukkan kedewasaan dengan menerima cedera ini secara sportif dan menjaga semangat untuk kembali lebih kuat. Mentalitas seperti ini penting, terutama bagi pemain yang diharapkan jadi tulang punggung tim nasional di masa depan. Semoga proses pemulihannya berjalan lancar dan ia bisa segera merumput kembali. Dalam situasi seperti ini, solidaritas tim dan dukungan dari supporter sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat pemain tetap menyala. Timnas Indonesia U17 masih menanti lawan di perempat final Piala Asia U17 2025. Nova Arianto ingatkan untuk tetap fokus dan tidak lengah. Timnas Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga penting di perempat final Piala Asia U17 2025. Namun hingga saat ini, tim besutan Nova Arianto tersebut masih menunggu kepastian siapa lawan yang akan dihadapi di babak 8 besar. Meski sudah mengantongi tiket ke fase gugur, Nova mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus dan tidak menganggap enteng siapapun calon lawannya. Lolos gemilang sebagai juara grup C. Garuda Muda berhasil mengukir prestasi membanggakan di fase grup dengan menyapu bersih 3 kemenangan atas lawan-lawannya di grup C. Indonesia memulai kiprah mereka dengan kemenangan dramatis 1-0 atas Korea Selatan, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia. Kemudian, skuad muda Indonesia tampil terengginas saat membungkam Yaman dengan skor 4-1, sebelum akhirnya menutup fase grup dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afghanistan. Catatan sempurna ini membawa timnas U17 menjadi pemuncak klasemen grup C dengan 9 poin, unggul atas Korea Selatan yang finish sebagai runner-up. Dengan status juara grup, Indonesia akan menghadapi peringkat kedua dari grup D di babak perempat final. Belum diketahui lawan, semua kemungkinan masih terbuka. Menariknya, hingga hari ini, keempat tim di grup D, Korea Utara, Tajikistan, Iran, dan Oman, masih berpeluang lolos. Hal ini membuat Garuda Asia belum bisa memfokuskan persiapan pada satu lawan tertentu. Situasi ini justru membuat Nova Arianto dan staf pelatih harus menyiapkan berbagai skenario. Siapapun yang kami hadapi nanti, semua tim punya kualitas yang tidak bisa dianggap remeh. Jadi kami harus tetap waspada dan siap dengan berbagai kemungkinan, kata Nova saat memberikan keterangan resminya, Jumat, 11 April 2025. Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan bahwa setiap tim yang melaju ke perempat final tentu punya kekuatan dan karakter permainan tersendiri. Oleh karena itu, dirinya menolak untuk memilih atau berharap bertemu lawan tertentu. Fokus pada persiapan tim sendiri. Sambil menunggu kepastian siapa lawan yang akan dihadapi,
Nova mengaku akan memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan evaluasi internal dan menjaga performa tim tetap optimal. Kami akan pelajari calon lawan kami setelah grup mereka selesai. Tapi untuk saat ini, fokus utama kami adalah menjaga kondisi pemain, memperbaiki apa yang masih kurang, dan memperkuat kerja sama tim, ujar mantan bek timnas Indonesia tersebut. Nova juga menekankan pentingnya mentalitas dan disiplin dalam menghadapi laga knockout. Baginya, perjuangan baru dimulai di fase gugur, di mana satu kesalahan bisa berdampak besar terhadap kelanjutan langkah tim di turnamen. Yang terpenting, para pemain harus siap secara mental dan fisik. Perempat final bukan laga yang mudah. Ini adalah fase di mana setiap tim akan tampil habis-habisan, tegas Nova. Harapan lolos ke semifinal dan tiket Piala Dunia U17. Jika mampu menembus semifinal, Timnas Indonesia U17 tidak hanya melangkah lebih jauh di turnamen ini, tetapi juga dipastikan lolos ke ajang Piala Dunia U17 2025. Oleh karena itu, laga perempat final nanti menjadi penentu nasib Indonesia di level dunia. Dukungan dari publik Indonesia pun sangat dinantikan untuk menambah semangat para pemain muda yang telah menunjukkan performa luar biasa sejauh ini. Kemenangan di 3 laga awal bukan hanya membanggakan, tetapi juga menjadi bukti bahwa sepak bola usia muda Indonesia memiliki masa depan cerah. Garuda Muda kini tinggal selangkah lagi untuk mencatat sejarah. Pertanyaannya tinggal satu, siapakah yang akan menjadi lawan mereka di laga krusial tersebut? Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi Timnas Indonesia U17 saat ini bisa dibilang unik dan menantang. Mereka berada dalam posisi yang sangat baik usai mencatatkan performa sempurna di fase grup. 3 kemenangan beruntun menunjukkan bahwa skuad muda ini punya kualitas, daya juang, dan mental bertanding yang kuat. Namun, justru karena performa gemilang itu, tantangan baru muncul. Mereka kini harus menunggu lawan yang belum pasti di babak perempat final. Menanti calon lawan sambil tetap menjaga fokus dan kebugaran bukan hal yang mudah, terutama untuk pemain usia muda. Ketidakpastian itu bisa membuat konsentrasi tim terpecah atau justru menimbulkan rasa percaya diri berlebih jika tidak dikelola dengan baik. Inilah mengapa peran Nova Arianto sangat krusial. Ia bukan hanya bertugas menyiapkan taktik, tetapi juga menjaga psikologis tim agar tetap stabil, waspada, dan tidak terlena. Calon lawan dari grup D, baik itu Korea Utara, Tajikistan, Iran, maupun Oman, semuanya punya gaya permainan dan kekuatan masing-masing. Tidak ada yang benar-benar mudah di level ini. Nova sudah tepat dengan pendekatannya untuk tidak memilih-milih lawan. Lebih baik fokus memperkuat diri sendiri daripada terlalu sibuk menebak kekuatan lawan. Yang tak kalah penting, laga perempat final nanti bukan hanya soal lolos ke semifinal, tapi juga tentang mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Taruhannya besar. Oleh karena itu, pendekatan harus komprehensif, strategi, kondisi fisik, dan terutama kesiapan mental harus jadi prioritas utama. Tim ini punya peluang besar untuk mencatat sejarah. Sekarang tinggal bagaimana mereka memanfaatkan momentum dan tidak tergelincir di momen-momen penting. Kita semua berharap Garuda Muda bisa terus terbang tinggi dan membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Untuk para pemain Timnas Indonesia U17, kalian sudah membuktikan bahwa kalian bukan sekadar peserta, tapi pesaing sejati. Kemenangan demi kemenangan di fase grup bukanlah keberuntungan, tapi hasil dari kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Tapi ingat, perjalanan belum selesai. Justru sekaranglah tantangan yang sesungguhnya dimulai. Di depan kalian ada peluang besar, tapi juga ujian yang berat. Lawan mungkin belum terlihat, tapi yang paling penting adalah tetap fokus pada diri sendiri. Kalian tidak perlu takut siapa yang akan datang, karena siapapun lawannya, mereka harus siap menghadapi Garuda Muda yang sedang terbang tinggi. Jaga semangat, jangan pernah lengah. Mainkan setiap pertandingan dengan hati, dengan rasa bangga membawa lambang Garuda di dada. Kalian bukan hanya mewakili tim, tapi juga mimpi jutaan anak muda Indonesia yang ingin melihat tanah airnya bersinar di panggung dunia. Ingat, satu pertandingan lagi bisa jadi langkah menuju sejarah. Tunjukkan bahwa generasi kalian adalah generasi emas sepak bola Indonesia. Satu hati, satu tujuan, satu Indonesia. Garuda di dadamu, semangat juang di jiwamu. Terus terbang tinggi, Garuda Muda. Shin Tae-yong jadi waketum KFA, ungkap penyesalan terbesar saat tangani Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, setelah diumumkan pada Rabu, 9 April 2025.
Penunjukan ini merupakan bagian dari restrukturisasi kepengurusan KFA untuk periode ke-55, di mana Cho Mong-gyu kembali dipercaya sebagai ketua umum untuk keempat kalinya. Meski kini menjabat posisi penting di negaranya, Shin Tae-yong belum sepenuhnya melepaskan kenangan tentang Indonesia. Ia masih rutin mengikuti perkembangan sepak bola tanah air dan bahkan sempat hadir langsung menyaksikan 2 laga timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret lalu. Pelatih yang akrab disapa STY ini mengaku masih mengikuti kiprah mantan anak asuhnya, Nova Arianto, yang kini dipercaya menukangi timnas U17. Menariknya, Garuda Asia baru saja membuat kejutan besar dengan menaklukkan Korea Selatan 1-0 di Piala Asia U17 yang digelar di Arab Saudi, lewat gol telat Evandra Florasta. Terkait kekalahan itu, STY mengatakan bahwa Korea sebenarnya tidak beruntung, meski mengakui pertahanan Indonesia tampil solid. Terkait posisinya yang kini bergeser ke balik layar di KFA, STY mendapat mandat untuk menangani urusan luar negeri. Ia pun akan bekerja sama dengan nama besar lainnya seperti Park Hang-seo, mantan pelatih timnas Vietnam, yang kini juga menjadi bagian dari struktur organisasi KFA. Namun, dari sekian banyak momen selama karirnya melatih Indonesia, ada satu hal yang hingga kini masih membekas dalam benaknya. STY menyebut bahwa kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 adalah penyesalan terbesarnya. Ia mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama dirinya menerima tawaran melatih Indonesia adalah untuk mempersiapkan skuad muda menghadapi ajang tersebut di kandang sendiri. Sayangnya, turnamen tersebut batal digelar di Indonesia setelah FIFA mencabut status tuan rumah karena alasan keamanan, termasuk adanya penolakan terhadap kehadiran tim Israel. Meski telah bekerja keras selama 4 tahun bersama timnas U20, impian STY pun sirna. Ia mengaku tetap berjuang hingga akhir dan yakin jika turnamen tetap berlangsung di Indonesia, hasilnya akan sangat membanggakan. Kini, Shin Tae-yong memulai babak baru dalam karirnya di dunia sepak bola, bukan lagi sebagai pelatih di pinggir lapangan, tapi sebagai pengambil kebijakan di level federasi. Namun, jejak dan pengaruhnya dalam perkembangan sepak bola Indonesia tetap terasa dan tidak mudah dilupakan para pecinta Garuda. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks antara dedikasi pribadi seorang pelatih dan realita dunia sepak bola yang penuh kepentingan.